Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 9A. Kali ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami bahas bersama. Di sini kami akan membahas tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Tomohon. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Gafrila Sangir dari kelas 9A, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Adenaya Prinsesa Ita Marwenalang dari kelas 9A, absen nomor 1. Halo, perkenalkan nama saya Bian Ahling dari kelas 9A, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Brandon Davies Belahari, saya dari kelas 9A, nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Dustin van der Slot, kelas 9A, nomor absen 10 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kristilia Maria Eka Miharjo, kelas 9A, nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Faustina Lontaan dari kelas 9A, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Joseph Adisanuri, kelas 9A, nomor absen 19. Saya Kimberly Angga Brata dari kelas 9A, nomor absen 22. Sebelum kita memasuki keberagaman suku dan budaya Tomohon, kita perlu mengetahui apa itu kota Tomohon. Dilansir dari Wikipedia, kota Tomohon adalah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Tomohon menjadi daerah otonom atau kota dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003. Orang sekitar mengenal Tomohon sebagai kota bunga, karena bisa dilihat kota Tomohon adalah kota yang begitu menawan, yang dipenuhi beragam bunga di jalan-jalan raya, di gang-gang, dan sebagainya. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, kota Tomohon memiliki luas 147,21 km persegi. Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700 sampai 800 meter dari permukaan laut atau biasa disingkat DPL. Diapit oleh gunung berapi aktif yaitu Gunung Lokon setinggi 1689 meter dan Gunung Mahu setinggi 1311 meter. Suhu di kota Tomohon waktu siang mampu mencapai 30 derajat Celcius dan 23-24 derajat Celcius pada malam hari. Dulu Tomohon dikenal sebagai pusat produsen sayur-sayuran. Kini predikat itu telah beralih ke Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Tomohon kini dikenal sebagai produsen bunga atau kembang di Provinsi Sulawesi Utara. Keberagaman yang ada di kota bunga. Tomohon memiliki beragam suku yang menetap di sana, tetapi mayoritas warga masyarakat Tomohon adalah suku Tombulu. Selain itu, terdapat juga suku Totemboan yang berada di ujung kota Tomohon, tepatnya berada di desa Tinoor, yang terdiri dari Tinoor 1 dan Tinoor 2. Tomohon juga didiami suku-suku lain, baik yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, maupun suku lain di Indonesia. Suku Tombulu atau Toumbulu adalah salah satu suku tua di Malesong atau Proto Minahasa atau Minahasa Tua yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Tombulu terkonsentrasi di Tomohon yang mendiami daerah Kota Tomohon, Kecamatan Tombariri, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Wuri, di Kupang Barat, dan ibu kota Sulawesi Utara, Kota Manado. Populasi suku Tombulu diperkirakan lebih dari 60.000 orang pada sensus 1981. Suku Toun Temboan atau Ton Temboan merupakan subsuku Minahasa yang berdiam di Kabupaten Minahasa bagian selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Populasi suku Toun Temboan diperkirakan sekitar 150.000 orang. Suku Toun Temboan berkedudukan di Minahasa bagian selatan yang mendiami daerah Langoan, Tompaso, Kawangkoan, Sonder, Tareran, Tumpaan, Amurang, Tomohon, dan daerah di sepanjang Kuala Ranoyapo. Bahasa yang digunakan oleh kota Tomohon adalah bahasa Tombulu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di kota Tomohon selain menggunakan bahasa Manado dan bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan juga menggunakan bahasa Tombulu. Bahasa Tombulu atau juga dikenal sebagai bahasa Minahasa adalah salah satu rumpun dari 7 rumpun bahasa yang ada di Minahasa. Salah satu bahasa yang dipertuturkan di Tanah Wangko, Tomohon, Kembes, Sulawesi Utara.
Bahasa Tombulu memiliki 3 dialek, yakni dialek Tara-Tara, Tomohon, Kembes, dan sekitarnya. Bahasa Tombulu salah satu bahasa daerah di Indonesia yang dituturkan oleh masyarakat Tombulu di tanah Minahasa. Tombulu merupakan salah satu dari 9 etnis Minahasa selain Tontemboan, Tolour, Tonsea, Tonsawang, Pasan, Ratahan, dan Tombantik. Selain itu, etnis Tombulu juga disebut-sebut sebagai salah satu dari 4 etnis Malesung oleh masyarakat Sulawesi Utara. Bahasa Tombulu hingga saat ini masih dipakai oleh masyarakat adat Tombulu dan masih bisa dituturkan oleh sebagian generasi muda, di mana bila dibandingkan dengan bahasa asli, sebagian besar etnis Minahasa lainnya yang sudah sangat terancam punah. Untuk tarian daerah Tomohon memiliki tarian yang sama dengan Minahasa umumnya, antara lain tari kabasaran atau tari perang. Kota Tomohon yang penduduknya sebagian besar adalah suku Minahasa mempunyai tarian perang yang bernama kabasaran. Kabasaran adalah sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Kabasaran juga sering disebut dengan cakalele, tetapi sebutan cakalele adalah sama dengan tarian perang dari daerah Maluku. Pada saat ini tarian perang kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga pada waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Tari Katrili. Menurut Jesse Wenas dalam buku sejarah dan kebudayaan Minahasa diungkapkan tari Katrili secara etimologi berasal dari bahasa Eropa yaitu quadrille. Tarian ini mempunyai 2 jenis langkah yaitu waltz irama 3/4 dan galop langkah 2/4. Dengan aba-aba, komando dilakukan oleh pemimpin tari dalam bahasa Prancis. Merunut pada sejarah terbentuknya tarian Lalayaane Kawasaran, yaitu tarian yang penarinya membentuk 2 baris dan saling berhadapan untuk membentuk formasi dan bertukar tempat. Tari Maengket. Tari yang satu ini lebih dikenal oleh masyarakat umum daripada tari lainnya. Tarian Maengket dilakukan pada saat sedang panen hasil pertanian dengan gerakan-gerakan sederhana. Kata Maengket terdiri dari awalan ma dengan kata dasar engket. Maengket juga merupakan paduan dari sekaligus seni tari, musik dan nyanyi, serta seni sastra yang terukir dalam lirik lagu yang dilantunkan. Tari Pisok. Tari Pisok adalah tarian dari tanah Minahasa, Sulawesi Utara yang menceritakan kehidupan masyarakat Minahasa yang selalu hidup rukun, bekerja secara gotong royong, energik, dan lincah. Lagu daerah. O Inani Keke adalah lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Utara. Lagu ini diciptakan oleh seorang komposer karawitan Jawa pada era 1950 sampai 1970 bernama R.C. Harjo Subroto. Lagu O Inani Keke bermakna kasih sayang seorang ibu yang ditujukan terhadap anaknya. Namun sayangnya, si anak justru berlaku manja terhadap sang ibu. Lagu Opo Wananatas disusun oleh Johannes Ngangi 1912 sampai 1984. Si Patokaan merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Utara. Lagu tersebut berisi nasihat seorang ibu kepada sang anak yang akan merantau. Lagu Esa Mokan bercerita tentang harapan seseorang terhadap seseorang. Namun, selalu ada ketidakberdayaan manusia untuk memenuhi keinginan satu sama lain. Mari kita masuk dalam seni musik Tomohon. Antara lain adalah kolintang. Kolintang adalah instrumen musik yang berasal dari Minahasa. Biasanya kolintang dipakai sebagai pengiring dari seorang penyanyi lagu-lagu daerah ataupun cuma musik instrumen saja. Kolintang sudah sangat terkenal di Indonesia, bahkan juga sudah dipromosikan ke luar negeri. Kolintang dimainkan oleh sebuah regu, biasanya satu regu itu terdiri dari 5-6 orang. Musik bambu.
Musik bambu juga adalah musik tradisional dari Minahasa Satu Regu. Terdiri 30-40 orang, bahkan ada yang lebih. Musik bambu dari Minahasa juga sudah sangat terkenal di Indonesia. Bahkan tidak jarang acara dari luar Sulawesi Utara yang mengundang Satu Regu musik bambu. Sekarang kita akan masuk dalam Mapalus. Masyarakat Kota Tomohon sama seperti masyarakat Minahasa pada umumnya memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal dengan sebutan Mapalus. Budaya Mapalus atau bekerja bersama dan saling membantu ini telah berakar dan membudaya di kalangan masyarakat Minahasa. Budaya tersebut sampai saat ini masih terjaga dan terpelihara. Pada kehidupan sehari-hari masih bisa dirasakan sikap suka membantu dan bekerja sama. Kecuali beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari Mapalus seperti memakai alat tiup ketika mengajak kelompok untuk bermapalus sudah mulai hilang. Perlahan keaslian mulai terkikis dengan modernisasi. Berikut adalah tempat wisata di Tomohon yang menarik untuk dikunjungi. 1. Bukit Kaisanti. Dari atas puncak Bukit Kaisanti, kamu dapat menyaksikan keindahan alam yang nyata. Tampak sangat menawan dan memanjakan mata. Siapa saja yang berkunjung ke sana pasti merasa betah untuk berlama-lama. Sebab suasana di sana sangatlah nyaman. Tidak hanya bisa menikmati pemandangan alam yang indah, tetapi juga bisa merasakan sejuknya udara, asrinya pepohonan yang rindang, serta tak bosan-bosan untuk berburu foto selfie. Lokasi Bukit Kaisanti berada di Desa Walawan 2, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. 2. Bukit Doa. Objek wisata alam yang juga menjadi tempat wisata religi ini terkenal di Sulawesi Utara. Bukit ini memang berada tepat di bawah kaki Gunung Mahawu dan terlihat begitu indah khas dengan suasana pegunungan. Bukit Doa berada di Tomohon yang jaraknya sekitar 30 km dari Manado. Anda bisa mencapainya dengan waktu kurang lebih 40 menit menggunakan kendaraan pribadi. Bukit Doa ini memiliki banyak bunga yang ditanam di sekitarnya. Apalagi Tomohon juga dikenal sebagai kota bunga dengan backgroundnya Gunung Lokon. 3. Air terjun Teka Antelu. Air terjun Teka Antelu dikenal juga dengan nama air terjun Tinoor. Air terjun yang memancar dari beberapa titik ini memanglah indah, apalagi dengan kondisi alamnya yang masih asri. Air terjun ini berada di Tinoor 1, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. 4. Kawah Gunung Lokon. Gunung Lokon yang elok dilihat dari kejauhan juga menyenangkan untuk didaki. Gunung yang ramah pendaki ini berketinggian sekitar 1580 mdpl dan mempunyai kawah yang eksotis untuk dijelajahi. Walau tidak sulit didaki, pendaki tetap wajib menyiapkan atribut yang sesuai. Medan pendakian yang berbatu-batu akan lebih nyaman dilalui dengan sepatu yang bersol khusus dan trekking pole. Lokasi Kawah Gunung Lokon ini berada di Kakas-Kasen 2, Kecamatan Tomohon Utara. 5. Danau Linau. Danau Linau adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. Danau ini sangatlah menarik mata dengan warnanya yang begitu indah. Di danau ini, kita bisa melihat warna air yang dapat berubah-ubah warna menjadi hijau, biru, dan kuning kecoklatan. Perubahan terjadi karena unsur belerang yang tertimbun di dalam danau, serta pembiasaan dan pantulan sinar matahari yang menyebabkan warna air di Danau Linau bisa berubah. Berjarak 30 km dari kota Manado, atau memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan, Danau Linau dapat ditempuh 3 km arah ke barat dari kota Tomohon. Selain itu, masih banyak pula tempat wisata di Tomohon yang tak dapat kami sebutkan semuanya di sini. Jefferson Drumajar memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan kota Tomohon.
Dia merupakan salah satu tokoh yang tekun memperjuangkan otonomi kota Tomohon. Namun pada Rabu 14 Juli 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan status tersangka kepada Jefferson. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2006 hingga 2008 saat menjabat sebagai wali kota Tomohon. Penyidikan terhadap wali kota Tomohon sudah dilakukan sejak Juni 2010. Padahal saat itu, Jefferson bersama Jimmy Eman maju dalam pilkada Tomohon dan berhasil menang pada Juli 2010. Kasus itu bergulir hingga ke meja hijau. Dampak yang dialami: menjatuhkan pidana 9 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidi 2 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Jupriyadi dalam pembacaan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 10 Mei 2011. Hakim menyatakan perbuatan ex-wali kota Tomohon itu mengakibatkan negara rugi sebesar 33,7 miliar rupiah. Penggunaan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tak sesuai dengan peruntukannya. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 13 tahun kurungan. Jefferson juga harus membayar uang pengganti senilai 31 miliar rupiah dari 33,7 miliar uang negara yang dikorupsi oleh Jefferson. Jika harta tidak mencukupi, akan diganti dengan hukuman 2 tahun kurungan, kata hakim. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan kota Tomohon telah dimakan sendiri oleh mantan wali kotanya. Solusi dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan wali kota Tomohon. Pengadilan Tipikor memvonisnya 9 tahun penjara. Hakim menyatakan Jefferson secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Dia juga diharuskan membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi kurungan 2 bulan. Dia pun harus mengganti yang negara sebesar 19,478 miliar rupiah. Lalu majelis sepakat, Jefferson dihukum 14 tahun penjara dengan uang pengganti sebesar 30,9 miliar rupiah. Jika ditotal, hukuman yang harus dijalani Jefferson adalah 23 tahun penjara. Dia menjadi kepala daerah yang mendapat hukuman penjara paling lama dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Upaya pengurangan masalah yang dapat diusahakan yaitu memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor, jadilah pemimpin yang berintegritas, dan bangun moral dari sejak kecil. Serta Indonesia harus mempunyai supremasi hukum yang kuat. Sekian presentasi dari kami tentang keberagaman yang ada di kota Tomohon. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.